sistem pencernaan makanan. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang uji nutrisi makanan ya. Nah, sekarang kita akan membahas juga tentang masih di nutrisi makanan mengenai uji kandungan makanan. Baik, bukunya silahkan dipersiapkan. Nah, dan siap untuk belajar ya. Baik, nah masih ingatkah pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Silakan yang masih ingat angkat tangan. Ayo, silakan dijawab. Ada yang Alvina? Apa? Kandungan nutrisi pada makanan kemasan, betul sekali. Nah, jadi kalau minggu lalu kita sudah menguji ya kan nutrisi makanan kemasan. Nah, kita akan melanjutkan nih masih di nutrisi makanan, tapi nanti kita akan mempraktekkan ya mengenai uji kandungan gula dan juga lemak. Baik, nah ini Brana punya dua gambar. Gambar apa yang pertama? Makan jemput. Kemudian ini Bu Ratna punya gambar yang kedua. Ini hasil tes kolesterol. Pertanyaannya Bu Ratna, apa saja makanan favoritmu? Ada yang mau jawab? Coba Zaki apa? Ayam goreng. Ada lagi? Dina apa Din? Burger. Alia? Kentang. Apa? Hotdog. Kemudian kentang goreng juga Perli. Baik. Nah, menurut kalian nih, apakah makan makanan junk food ini baik untuk kesehatan? Nah, tidak. Jadi makanan junk food ini memang kalau kita konsumsi secara berlebihan, secara sering, maka bisa menimbulkan ini kolesterolnya tinggi. Baik, Bu Ratna lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian nanti melalui praktikum, juga diskusi dan kajian bersama, kalian bisa nih menganalisis nutrisi ya, nutrisi bahan makanan sebagai upaya dalam menjaga sistem pencernaan secara tepat. Nah, yang kedua, nanti kalian akan melakukan diskusi. Kalian juga bisa menemukan nih fungsi dari jenis-jenis nutrisi dalam bahan makanan sebagai upaya kita juga dalam menjaga sistem kesehatan pencernaan dengan benar. Yang terakhir, ini kalian nanti akan praktikum juga diskusi. Kalian bisa menyajikan. Nah, ini apa? Menyajikan apa? Hasil penyelidikan kandungan gula dan lemak dalam bahan makanan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan secara tepat. Baik, udah lanjutkan. Nah, kalau sudah ada tujuan, tentunya ada manfaat pembelajaran. Nah, apa sih manfaat pembelajarannya? Nah, manfaat pembelajarannya ini, kita tentu saja bisa menambah wawasan kita tentang ya makanan apa saja sih yang mengandung gula, yang mengandung lemak, dan kita juga bisa membuat rekomendasi ke mungkin orang tua atau tetangga kita atau saudara kita yang menderita diabetes dan juga kolesterol. Makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Baik, nah masih semangat untuk belajar? Masih. Nah, ya karena ini masih pagi, masih fresh, kita semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, nah tentunya ada penilaian. Bu Ratna akan menilai kalian sikap. Jadi nanti sikapnya kalian bagaimana ketika proses pembelajaran, ketika diskusi, ketika praktikum. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan ini Bu Ratna akan menilai kalian dua ketika prosesnya praktikum dan ketika presentasi di depan. Nah, kemudian ini Bu Ratna juga akan menguji pengetahuan kalian. Nanti akan Bu Ratna berikan 5 soal multiple choice atau pilihan ganda di Google Form yang mana nanti akan saya share melalui grup WA kalian. Nah, baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini.
bahaya diabetes pada anak. Diabetes tipe 1 merupakan kondisi tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Diabetes tipe 1 merupakan penyakit bawaan yang umumnya disebabkan oleh keturunan atau faktor genetik. Sedangkan pada tipe 2, insulin dapat diproduksi namun tidak dapat bekerja dengan baik. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, lebih dari 1.000 kasus diabetes ditemukan pada anak berusia 0 sampai 18 tahun. Gejala kolesterol tinggi tidak spesifik. Namun, beberapa ciri-ciri ini acap kali dipercaya masyarakat identik dengan tingginya kolesterol di tubuh kita. Mulai dari nyeri di bagian tekuk, nyeri di bagian dada, tubuh cepat lelah, nyeri di kaki hingga pusing. Cara menurunkan kolesterol, pilih makanan tinggi magnezium. Kurangi gorengan, rutin olahraga, batasi asupan gula, cukupi 25 gram serat. Konsumsi lemak baik, penyebab kolesterol tinggi. Kebiasaan mengonsumsi makanan tidak sehat, kurang berolahraga, atau beraktivitas kebiasaan merokok terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, obesitas, memiliki penyakit tertentu, pertambahan usia. 6 ciri-ciri fisik kolesterol kamu tinggi. Pertama, tangan dan kaki gampang pegal. Kedua, sering kesemutan. Ketiga, nyeri di dada kiri. Keempat, muncul benjolan lemak di kulit. Kelima, sering pusing. Keenam, kepala belakang, leher dan pundak terasa kaku. Nah, dari video tadi yang sudah kalian saksikan, informasi apa kira-kira yang kalian peroleh? Tulis, ada yang bisa silakan. Oh, Alvina. Apa penyebab kolesterol baik? Nah, satu lagi ada yang bisa? Ayo, kita mau jawab. Ya, kita apa? Karena saja harus dihadapi oleh penderita diabetes. Makanan apa saja yang harus dihindari oleh penderita? Makanan apa saja? Oleh penderita diabetes dan kolesterol, begitu ya kita? Ya. Nah, ini sudah ditemukan 2 masalah. Yang pertama, apa saja sih penyebab penyakit diabetes dan juga kolesterol tadi dari Alvina. Kemudian makanan apa saja nih yang perlu dihindari oleh seseorang yang mengalami diabetes atau yang terkena diabetes dan juga kolesterol. Nah, untuk menjawab dari permasalahan kalian tuliskan ini tadi yang kalian sebutkan, kalian nih melakukan praktikum. Praktikum apa hari ini? Kita akan praktek menguji kandungan gula dan juga lemak yang terdapat pada makanan. Sehingga nanti kalian bisa merekomendasikan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita apa? Diabetes dan kolesterol. Baik, pembagian kelompoknya. Bu Rana bagi jadi 4 kelompok. Karena tadi jika nggak masuk ya, jika di kelompoknya 1 nanti bisa 4 orang, nggak apa-apa ya dok. Jadi kelompok 1 Zawid, Jika, Alwina, Azara sama Ferry nanti
sama Iqbal. Kelompok 3 sebelah sini. Kemudian kelompok 4-nya ada Nafis, Zaki, Vita, Ajeng sama Kenda di sebelah sini. Silahkan sekarang menuju kelompoknya masing-masing dan jangan lupa salah satunya mengambil bahan. Kelompok 1 yang sebelah sini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Nah, ini LKPD-nya dok. Bahannya lengkap ya. Kelompok 2 diperhatikan bahannya ada ubi, minuman bersoda, mentega sama krimer. Oke, lengkap? Lengkap. Oke, kelompok 3 perhatikan ada yogurt, rasa buah, kue manis, kemiri sama keripik kentang. Lengkap. Kelompok 4-nya sirup, roti tawar putih, kacang tanah sama telur. Kelompok gimana? Oke, nanti ya silakan bahan-bahannya mulai dikeluarkan ya. Jangan lupa petunjuk praktikumnya dibaca terlebih dahulu ya. LKPD-nya dibaca dengan benar. Jangan lupa dituliskan juga nama anggota kelompoknya. Dan selalu ingat di bagian awal ada menuliskan rumusan masalah ya yang dibuat tadi ditemukan. Silakan langsung bisa dimulai. Mana sama punya? Yowes, jadi terus terus ini. Uleknya balik. Udah roti ya. Ya ambil air dulu dong. Ambil itu pakai kok. Ambil air dulu ya. Jangan lupa ini diisi. Yang baknya itu buat cuci. Iki sama Nanti ambil airnya ya. Sudah dibaca dulu pastikan betul. Sudah segitu saja cukup dok. Awas pelan-pelan. Hati-hati.
Iya. Iya. Oke. Udah silakan. Boleh langsung dimulai prakteknya. Ayo, sudah siap. Ya, boleh dinyalakan. Oke, pelan-pelan penggunaannya ya, karena sambil menilai rekam jejak keterampilan kalian. Ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan. Dibagi ya, yuk. Bisa dibagi, yuk. Untuk bahan-bahan yang memang ada saya pakai memang harus habis. Langsung aja di rumah biasa ini. Kenapa? Oke. Ya, sebentar. Apa yang lain? Ini juga lain. Nah, kasih air dulu. Masukkan ke sini. Ditaruh deh. Pakai sendok yang ini. Ini silakan dipakai. Dimasukkan dalam situ. Oke. Yes, dibuka lihat. 10 sampai 15. Pasti 15 sudah apa-apa. Oh, 15 tapi berarti. Yes. Ini sudah dikasih air nggak? Ini sih. Apa ini ya? Ini buruk. Oke, nah sudah cukup? Belum sampai 15. Oke. Ini mau pinjam silakan. Ingatlah ya, karena sambil menilai kerja kalian. Sudah? Sampai belum? Oke. Ini sambil ditaruh di sini nggak apa-apa ya? Yakin? Ya. Sekarang harus langsung. Sudah. Ada yang mau cek suhu? Apa itu? Oh, siap. Iya. Mau ngaramat dulu. Iya. Nanti kalau sudah 50.
boleh dicampur air ya, dimasukkan sari. Tak ngono caranya. Semua boleh yang uji lemak juga boleh langsung dilakukan. Tapi apa ini ya? Boleh dilipat, boleh ditaruh di sini. Oke, Buana sambil penilaian ya. Jangan lupa loh bahannya dituliskan yang kalian gunakan. Ya, karena untuk mengandung gulanya berapa yogurt sama apa? Kue ini juga sedikit naik dua. Kemudian dari lemak pakai ya. Kemiri sama istana. Dua biji ini banyak nih. Oke sih? Sudah kalau 15 semua. Jadi kita berapa? Iya, apa-apa. Sudah diaduk ini nanti kalau mau nyoba. Oke, kelompok ini sudah sampai mana? Ini sudah dicampur ya. Ini sudah berapa? Ini berapa? Ini gurung. Oke, hati-hati. Nanti ngambilnya kalau panas pakai ini ya, pakai dipancing. Ini kalau yang sudah selesai boleh diambil. Ya, yang lama boleh dilakukan. Terima kasih ya. Apa ya? Ya, pelan-pelan ya. Yang dilema tadi pertama di mana? Kertas dilemanya mana? Ada dua ya tadi ya. Jawab itu di sini. Bukan, yang satunya mana ya? Jawab pertanyaan. Kita jawab. Pelan-pelan ya. Hati-hati loh nyinggal ini nih. Iya, yes. Bono itu deh. Ya nanti aja. Sepo itu sepanjang punya. Pergaulan. Ayo ya enggak, jangan dibuat mainan. Oke, Buana sambil merangkak penilaian sikap dan pengetahuan lo ya. Sikap dan keterampilan pengetahuan. Oke. Seperti itu ya. Nanti di cross-check setelah beberapa lama ya. Sampai yang primer yang mana biar nggak lupa ya. Mantap. Yang satunya. Ya. Kita kan ke sini.
Oke, sip. Jangan basah ya. Enggak dikasih pasir aja. Iya. Ya, baik. Hati-hati untuk ngambil ininya ya. Jangan lupa nanti sambil mengamati perubahan warnanya ya. Kalau sudah selesai, sambil mengamati, sambil boleh dicek ini. Ada di situ ada pertanyaan juga loh Rek ya. Jadi anak-anak jangan lupa didiskusikan juga ini. Ada 4 pertanyaan yang perlu kalian selesaikan. Oke, semua sudah mulai ke pembakaran ya. Jangan lupa ditulis. Diskusikan pertanyaannya ya. Semua sudah dilakukan toh? Sip. Sambil menunggu, sambil mendiskusikan dia menjawab pertanyaan. Ini sudah semua? Belum. Oh, ini tinggal 1. Yang lemak sudah semua ya? Sip. Sudah langsung bisa ditulis ya. Ini kurang apa? Kurang musik. Tapi ya ada apa-apa dikasih apa? Nanti kan saat airnya ya. Gak apa-apa. Ditambah air sampai dia jaga-jaga. Oke, jadinya agar lebih mudah. Sampai diamati ya yang ada di beker gelasnya. Perlu bahan makanannya yang diamati. Sambil silakan oke, pelan-pelan ya. Kalau sudah, ininya ada. Mantap. Ininya diturunkan biar nggak kesenggol. Kenapa? Perubahannya dijelaskan. Hanya apa tadi? Permen sama kalau permen tadi kan permen dan nasi mengambil gula. Kalau permennya tadi perubahan warnanya gula ya. Gula. Ini hijauan. Oke, ya. Dituliskan di sini ya. Ubinya ya betul. Ini ubi, ubinya biru kehijauan ya tadi. Ya di sini dituliskan. Sip, mantap. Warnanya merah mentah. Kalau biru kehijauan tadi berarti apa? Plusnya berapa dok? Plusnya 1 sip. Ini mantap. Ini plusnya merah banget. Iya. Nah, sip, mantap. Kemudian ya mana lemak dari yang lemak. Nah, tuh. Kalian sudah bisa bukan tadi sudah berapa lama? Bisa lihat. Ya. Centang saja kalau yang bukan.
Ayo taruh, ayo pakai ini tuh ada perubahan. Sip. Nah, terus ininya dipakai ini dulu, pakai lama. Nanti baru pengamatannya. Oke, bisa dia yang apa ini? Itu di tabel itu tabel apa? Oke, tapi silakan bacakan bareng. Oke, kalau untuk ini mungkin agak diminggirkan dulu, tapi ininya ditutup katanya, jadi biar rapi. Oke, mungkin barangkali sebagian bahannya dipinggirkan begitu, biar kelihatan rapi. Yang mana boleh, kalau kelihatan biasanya boleh langsung dituliskan. Nah, hati-hati penggunaan bahan barengan. Oke, jangan lupa ya diskusinya dilakukan ya untuk menjawab pertanyaan. Ya, kenapa dok? Transparan, berarti tinggal dicentang yang transparan. Yang di tabelnya ya, di tabelnya tadi yang lemak bisa diisikan. Sip, yang mana? Nah, ini yang ini. Jadi yang dicentang di bagian transparan. Oke, silakan dituliskan untuk kesimpulan. Nomor 2 tinggal kesimpulan. Nomor 3 bagaimana progresnya? Kesimpulan juga. Nomor 4 kesimpulan. Oke. Kelompok 1 gimana progresnya? Kesimpulan aja. Oke. Kalau sudah nanti kesimpulannya sudah dituliskan, silakan juga bersiap untuk
Ayo deh. Sudah selesai kelompok 4? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai. Terserah mau bulan dulu atau ayo segera. Selesai ya? Oke. Coba berikutnya kita mau ngapain? Kita presentasi. Dan lihat masing-masing kelompoknya akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kalian. Siapa yang mau maju duluan? Ayo. Kelompok 1, 2, 3, atau 4. Mau kelompok yang mana dulu yang maju duluan? Oh, kelompok 3 dulu. Oke? Sip. Mantap. Kelompok 3. Silakan. Kita mulai kelompok 3 dulu ya. Jangan lupa ya. Perhatikan di sini ada tabel ya. Silakan. Tadi hasilnya satu menuliskan di sini, satu memulai. Ayo silakan berpresentasi dia. Pakai ini ya. Ayo silakan. Oke, berjajar dulu. Jangan lupa selalu dibuka dengan salam. Silakan boleh dimulai. Ditingkatkan berbicaranya biar terdengar. Perhatikan yang lainnya. Nanti silakan kalau mau bertanya dan menanggapi dari presentasi kelompok 3. Silakan dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan hasil uji kandungan gula dan lemak pada makanan. Berikut hasil Silakan dimulai Amer. berikut hasil yang diberikan sama makanan dan kandungan gula. Pertama dari sayuran. Terus apa yang terjadi saat diisikan dalam minuman? Ya, kenapa? Didekatkan ya. Coba. Yang kedua, dalam hasil baru apa yang terjadi saat diuji adalah glukosa. Berikut identifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan makanan keripik, kentang, Didekatkan. transparan, dua transparan. Jangan lupa dia yang sebelahnya juga dituliskan makanan yang lemak. Oke. Makanan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kalian lakukan, apa saja yang mengandung gula jelaskan. Banyak mengandung gula adalah yogurt dan kue manis, karena perubahan warna yogurt setelah diuji adalah kuning oranye dan perubahan warna kue manis setelah diuji adalah kuning oranye. Bahan makanan apa yang sebaiknya dihindari oleh pencipta dan seperti itu ikan berlemak, ayam, buah beri,
yogurt, alpukat, kacang almond mentah. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kalian lakukan, apa saja yang mengandung lemak? Bahan yang mengandung lemak adalah kemiri. Perubahan warna kemiri setelah diuji adalah transparan. Keripik kentang, perubahan warna keripik kentang setelah diuji adalah dan transparan. Bahan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari oleh penderita kolesterol? Gorengan, makanan yang mengandung lemak jenuh, gula, alkohol. Kesimpulan juga rasa makanan yang sehat selalu mengidap penyakit kolesterol dan diabetes. Ini peran tinggal minimal kurangi gorengan, rutin berolahraga, dan batasi asupan gula. Oke, kelompok 3 sudah menyampaikan hasil praktikumnya. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Silakan angkat tangan. Oke, Nadia, silakan. Bagaimana cara mencegah kolesterol? Bagaimana caranya mencegah kolesterol? Silakan. Mengurangi makanan yang berminyak. Ada lagi tanggapannya Nadia? Oh, sudah. Ada lagi kelompok lain yang ingin menanggapi? Oh, Vita, silakan Vita. Apa penyebab terjadi diabetes? Penyebab atau ciri-cirinya diabetes, silakan dijawab. Sering sakit kepala, Sakit kepala, ada lagi? Yang lainnya boleh menambahkan. Pakai aja langsung dijawab, Ki. Ayo, Ki. Kaki dan tangan sering terasa pegal. Oh, kaki dan tangannya sering terasa pegal. Oke. Ada lagi mungkin kelompok lain ingin menambahkan. Sudah tidak ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, silakan boleh diakhiri presentasinya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Oke, yang mau maju lagi? Kelompok 4, baik. Silakan kelompok 4. Kita dengan kawan. Oke, jangan lupa dituliskan ya. Oke, geser. Bersiap dulu. Oke, sip. Dibuka dulu dengan. Yuk, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan uji kandungan gula dan lemak pada makanan. Bahan makanan telah ditahuan. Bahan warna yang terjadi saat diuji kuning orange. Bahan makanan perubahan warna yang terjadi saat diuji merah lagi. Ujian pertama pada makanan. 1. Bahan makanan telur. Uji transparansi transparan. 2. Kacang. Uji transparansi transparan. Digunakan. Hasil praktikum dan telah jeruk dan roti bawang perubahan warna setelah diuji adalah kemerahan, sedangkan perubahan warna roti tawar adalah bahan makanan yang sebaiknya diambil oleh penderita
dan bentuk sirup susu ketan manis manisnya gula dua yang tidak berlebihan. Berdasarkan hasil penghitungan yang telah kalian lakukan pada saja yang jelaskan telur dan kacang. Perubahan pada makanan kacang dan telur adalah transparan. Bahan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari oleh penderita kolesterol? Gorengan, kulit ayam, udang, makanan saji. Kesimpulan, jika penderita kolesterol harus menghindari makan makanan yang mengandung lemak dan gula dan ini maka dari itu kita harus batasi gula. Pilih makanan yang berasal dari luar lemak, rasa dengan asalnya berlebihan. Saya menyarankan makanan yang baik bagi penderita penyakit kolesterol berdarah. Contohnya sayuran, lemak air, menghindari makanan yang mengandung lemak dan gula. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Dia mau tanya? Ayo silakan yang kelompok lain. Silakan. Kelompok 3 atau Fadli, silakan Fadli. Tanda-tanda penyebab kolesterol. Oh, tanda-tanda penyebabnya kolesterol bagaimana? Silakan. Tumbuhnya lemak di bagian tubuh. Punya lemah yang dulu. Lagi silakan. Kami saya merasa kesulitan, namun sangat penting. Ada yang ingin bertanya lagi untuk kelompok 4 atau menanggapi pernyataannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan boleh diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mau berapa? Oh, mau satu dulu. Silakan. Oke, siapa yang mau tulis? Oke, sudah siap? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kami tentang uji kandungan gula dan lemak pada makanan. Jadi hasil verifikasi bahan makanan yang mengandung gula antara lain nasi putih yang berubah warna menjadi biru hijauan dan semen yang berubah warna menjadi biru hijauan. Hasil identifikasi kami dengan bahan makanan yang mengandung lemak antara lain minyak goreng yang diletakkan di atas kertas minyak yang berubah warna menjadi transparan dan juga dengan santan yang berubah menjadi transparan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kalian lakukan, bahan apa saja yang mengandung gula? Nastar, nasi putih dan permen mengandung gula. Perubahan warna pada nasi adalah biru kehijauan yang artinya kandungan gula rendah, dan perubahan warna pada permen adalah biru kehijauan yang artinya kandungan gula rendah. Bahan makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes mellitus karbohidrat sederhana, protein yang digoreng, buah dalam kemasan, sayuran yang ditambahkan saus, keju atau mentega, minuman manis dan produk susu. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kalian lakukan, bahan apa saja yang mengandung lemak? Jelaskan. Minyak goreng dan santan mengandung lemak. Uji transparansi dari minyak goreng adalah gambaran. Dan uji
kami terus aku jadi hasil diskusi kami tentang uji lemak dengan baik minyak goreng dan santan. Minyak goreng cuma tidak transparan dan santan tidak transparan. Sedangkan nasi putih yang sudah dihaluskan dan didiamkan selama 5 menit berubah warna menjadi golongan biru kehijauan. Sedangkan es setelah dihaluskan dan didiamkan selama 5 menit berubah warna menjadi biru kehijauan. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, kelompok 3 ini belum ada loh pertanyaan. Ayo, mau kelompok 4 lagi mau tanya atau siapa? Silakan. Boleh kelompok 2 silakan bertanya juga. Kelompok 3 mau tanya? Silakan kalau kelompok 3 mau bertanya atau kelompok yang lain. Kelompok 4 mau tanya? Oke, silakan Vita. Apa hal pertama yang perlu dilakukan orang tua untuk anak penyandang diabetes dan kolesterol? Jadi, apa yang dilakukan? Hal pertama apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika nih si anak terkena diabetes dan kolesterol? Boleh silakan. Untuk menderita kolesterol harus menghindari makanan yang mengandung lemak dan kadar gula yang tinggi makan dan juga tidak harus dibatasi gula. Jadi makanan tinggi potensi dan kurangi gorengan. Gaya hidupnya terlihat membuat kadar kolesterol dalam darah meningkat dan ini sangat berisiko untuk kesehatan generasi yang akan datang. Ada lagi yang ingin menambah? Oke, silakan Amel. Yang saja dikonsumsi oleh penderita diabetes. Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita diabetes? Oke, silakan. Karbohidrat sederhana, proteinnya digoreng, dan buah dan kemasan, sayuran yang ditambahkan saus, keju atau mentega, minuman manis dan produk susu. Itu makanan yang sebaiknya dikonsumsi atau sebaiknya dihindari? Coba. Tadi pertanyaannya Amel adalah makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi? Ya. Ayo silakan, tidak apa-apa. Yakin? 4 sehat 5 sempurna. Makanya mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ada lagi yang ingin barangkali apa yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada. Ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak. Oke, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok berapa? 2 ya. Silakan maju kelompok 2. Ayo. Nah, silakan bisa dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 mempresentasikan hasil uji kandungan gula dan lemak pada makanan. Hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung gula adalah 1. Perubahan warna yang terjadi saat uji biru kehijauan. 2. Musiman sesaja perubahan warna yang terjadi saat uji adalah merah bata. Hasil identifikasi bahan makanan yang yang awal kami lakukan setelah sampai mengandung bulan ubi
gorengan, jemuran, dan udang. Kesimpulan dari percobaan kami tentang mencegah dengan gula dan lemak pada makanan adalah makanan yang mengandung gula dan makanan mengandung lemak, yaitu mentega dan krimer. Hasil perubahan warna tersebut, kertasnya berubah menjadi transparan dan uji kandungan gula menunjukkan perubahan warna kuning hijauan sebelum bersaudara menjadi merah basah. Nah, dari kelompok lain. Oh, Alvina, silakan Alvina. Apakah penyakit diabetes dan kolesterol Coba didengarkan dulu sebentar. Diulang, Dok. Apakah penyakit diabetes dan kolesterol dapat menular dari faktor keturunan? Apakah penyakit diabetes dan kolesterol itu dapat menular dari faktornya keturunan? Salah. Ada lagi? Oh, ada. Alhamdulillah kali diskusinya jalan. Silakan aja. Apa yang dapat dilakukan orang tua untuk memuaskan hasrat manis anaknya dan diabetes? Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua nih untuk anak hasrat ingin makan makanan manis, ya kan? Padahal si anak menderita diabetes. Gimana caranya? Silakan. Boleh. Yang lain. Diulang ya. Oke, Aceh diulang pertanyaannya. Apa yang dapat dilakukan orang tua untuk memuaskan hasrat manis anaknya dan diabetes? Jadi gini loh, pertanyaannya aja gitu. Anaknya menderita diabetes, tapi keinginan untuk makan makanan manisnya itu sangat tinggi. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Gitu loh kira-kira. Coba silakan. Nanti dijawab saja boleh. Iya, silakan. Oh, diperbolehkan, tapi tidak sering dikonsumsi. Baik. Ada lagi? Oh, Rizky, mana ada lagi? Bagaimana cara menyembuhkan anak yang menderita diabetes dan kolesterol? Nah, bagaimana caranya ya penyembuhan atau proses bagaimana proses penyembuhannya pada anak yang menderita diabetes? Ada barangkali temannya yang bisa dari kelompok lain menanggapi pertanyaan dari Rizky. Jadi Rizky itu tanya, bagaimana nih prosesnya penyembuhan pada anak yang menderita diabetes? Oke, silakan. Mengurangi konsumsi minyak. Mengurangi konsumsi minyak. Ada lagi? Mengurangi kadar gula. Mengurangi kadar gula. Gitu. Sudah ya, kurang rasa? Oke, silakan boleh diambil. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kedua ya. Cukup panjang pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah, baik. Udah kita lanjutkan karena kita sudah melakukan presentasi ya. Saya lanjutkan. Mari kita simulkan dan gurana sedikit berikan penguatan pada yang sudah kalian diskusikan dan tadi praktikumkan juga. Oke. Ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Benar ya? Apa saja? Karbohidrat,
sebagai pembentuk struktur sel, jaringan dan organ tubuh. Betul. Nah, kalau tadi sudah karbohidrat, sekarang nih fungsinya lemak. Lemak itu punya beberapa fungsi. Salah satunya tadi sebagai sumber energi, juga sebagai pelarutnya vitamin yang sampean konsumsi, yang kalian konsumsi, misalnya vitamin A, D, E, dan K. Komponen membran sel dan darah, empedu, serta sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Jadi sekarang kan musim hujan, dingin. Nah, lemaknya ini juga bukan hanya jahat lemak yang ada di tubuh kita juga, tapi ada lemak baik yang berfungsi juga untuk ini melindungi tubuh kita dari suhu yang rendah. Nah, uji kandungan makanan tadi, kalian menguji kandungan makanan tadi apa? Glukosa, ya kan, gula dan lemak. Tadi larutannya yang digunakan adalah larutan genetik, betul. Hasil ujinya itu mulai dari biru kehijauan sampai merah bata. Tadi nih yang sudah kalian tuliskan di papan, nanti bisa sharing sama temannya. Tadi kan tidak sama bahan yang digunakan, ya kan? Jadi meskipun tidak sama yang digunakan, tapi tetap kalian bisa mengetahui, oh ternyata kalau yogurt itu begini, kalau sirup itu begini. Kemudian kalian juga uji lemak, tadi menggunakan bukan larutan sedang yang kita gunakan tadi, tapi ada menggunakan kertas layang-layang. Hasilnya yang tadi apa? Noda transparan, betul. Nah, baik, uji kandungan gula pada makanan. Tadi makanan apa saja yang kita uji? Ada permen, ada sirup, ada kue manis, ada roti tawar putih, ya kan? Ada nasi putih, ada ubi, ada minuman bersoda, dan yogurt rasa buah. Nah, ini tadi kan semua mengandung gula, tetapi ada perbedaannya sedikit dan banyak, gitu kan kandungan gulanya. Ini dibuktikan dengan apa tadi? Warna, perubahan warna pada sampel makanannya. Tadi ada yang biru kehijauan, itu berarti kadar gulanya rendah. Kemudian kalau sampai merah bata berarti kandungan gulanya tinggi. Betul sekali. Tadi kandungan gula yang paling tinggi itu apa? Kalau kita lihat di sini, minuman bersoda. Betul. Kita lanjutkan. Untuk makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes, nasi putih. Nah, ini kalau penderita diabetes itu biasanya nasinya harus nggak boleh nasi yang dari Magicom atau dari Pemanas itu langsung, karena nasi panas biasanya kandungan gulanya cukup tinggi, ya. Biasanya dibiarkan dingin dulu atau diwayukan. Kemudian ada roti putih, ada kentang goreng, ada daging, kulit unggas yang digoreng. Ada yang suka makan kulit goreng? Kulit ayam. Nah, ini ternyata ya. Kemudian buah dalam kemasan, kemudian teh manis, susu full cream, es krim. Ada yang nggak suka es krim? Enggak, aku ya semuanya suka es krim tentunya. Nah, kalau ada makanan yang dihindari, berarti ada makanan yang direkomendasikan. Makanan apa saja yang direkomendasikan? Seperti ikan berlemak, ada salmon, ada mackerel, kemudian ada bayam, ini yang sering kita temui di pasar, ya. Ibunya juga sering masak, ya. Kemudian ada buah beris ini apa saja sih, Ibu? Ada strawberry, ada blueberry, ya, macam-macam. Ada Greek yogurt. Kalau tadi kan ada yogurt rasa buah, itu kandungan gulanya jauh lebih tinggi daripada Greek yogurt. Kalau Greek yogurt itu kandungan gulanya sangat rendah. Kemudian alpukat dan kacang almond mentah. Baik, sekarang kita ke uji kandungan lemak. Mari kita simpulkan bersama. Nah, makanan tadi apa saja? Ada kacang tanah, keripik kentang, ada minyak goreng, mentega, kemiri, creamer, telur, dan santan. Nah, tadi apakah semuanya transparan? Iya, bisa dilihat dari kalian menuliskan tabel yang ada di depan. Nanti kalian bisa tukar informasi, bisa dituliskan tadi, ditambahkan di LKPD-nya. Oh, tadi yang saya kebagian kelompok 1 dapatnya ini. Oh, saya berarti tuliskan, tambahkan yang lainnya. Oke, makanan apa sih yang perlu dihindari oleh penderita kolesterol? Nah, ada beberapa, ini ada mentega putih, beberapa jenis
popcorn. Sangat suka makan popcorn? Ada margarin, minyak nabati, makanan cepat saji yang tadi di depan ya kan? Tadi ada yang suka burger, hotdog, ada yang suka kentang goreng, ayam goreng, ya kan? Kemudian ada krimer, keripik kentang, jagung, pizza, dan roasting kalena. Kalau ada makan udah terus makan apa? Yang penderita kolesterol nih, makanan yang direkomendasikan untuk penderita kolesterol. Ada alpukat. Alpukat ini betul mengandung lemak, tapi yang adalah lemak baik ya. Jadi bisa dikonsumsi oleh penderita kolesterol. Kemudian ada jahe, sayuran, coklat hitam. Kalian bisa nih tetap mengkonsumsi coklat tapi yang coklat hitam. Kemudian ada bawang putih dan ikan salmon. Ini adalah rekomendasi makanan yang bisa kalian, misalkan nih ada bapak atau ibunya atau saudaranya atau barangkali tetangganya itu menderita kolesterol, ada yang menderita diabetes. Kalian ini bisa, Bu, Pak, sebaiknya panjenengan memakan makanan A, B, C dan sebagainya. Tadi yang sudah kita bahas bersama. Baik, anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Jenis-jenis nutrisi dan fungsinya, betul Alvina. Apa lagi? Uji kandungan gula dan lemak pada makanan. Ada lagi apa? Ada lagi apa? Tadi belajar apa lagi tadi? Yang kita simpulkan bersama-sama tadi? Makanan yang bagaimana? Jadi makanan yang harus dihindari atau yang tidak boleh dikonsumsi dan makanan yang direkomendasikan atau yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes dan kolesterol. Baik, nah siapa kira-kira kelompok hari ini yang praktikumnya bagus, yang apa namanya presentasinya bagus? Ayo, kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Hari ini sudah cukup bagus karena tadi ketika praktikumnya juga cukup cepat, tidak banyak bertengkar dengan temannya ya, tidak saling ini udur-uduran lah istilahnya seperti itu. Nah, oke. Jangan khawatir, nanti kelompok-kelompok yang lain di pertemuan berikutnya, di pelajaran berikutnya bisa tampil lebih bagus. Oke, selamat sekali lagi untuk kelompok 4. Tepuk tangan dong. Baik, selanjutnya bawa HP kan semuanya? Nah, ini Bu Renda berikan soal evaluasi di Google sebentar, saya berikan dulu soal.
Oke, soalnya ada 5 ya. Jangan langsung klik, tapi dibaca dulu soalnya ya. Ini soal yang berikutnya nomor 3. Soal nomor 4. Dan ini soal nomor 5. Oh, sudah ada yang mengirim jawaban. Mari kita cek ya. Dapat berapa persen? Iqbal sudah selesai. Dapat 100. Masya Allah. 100. Ini juga siapa? Amel 100. Oh, pinter-pinter murid yang beratnya ya. Oke. Silahkan. Oh, kita sudah juga, Nadia sudah. Silahkan berikutnya yang belum. Ada yang bawa HP? Yang tidak bawa HP boleh pinjam temannya tadi yang sudah untuk mengerjakan. Karena itu saya setting bisa akun yang sama mengerjakan bagian satu. Silahkan dipinjamkan Kalau yang sudah Rizky nggak bawa HP ya? Iqbal dipinjamkan Bal. Oke. Ajeng sudah 100 semua. Oke, enggak. Kenda sudah masuk. Yo. Ayo. Oke. Nabi sudah. Oke. Kalau yang sudah ya. Nah. Apakah sudah semua? Mari kita cross check sampai karena proses dari sini kurang 3 orang ya. Ini ada yang belum. Oh, ini Fadli sudah, Zakir Siwa sudah. Oke. Sudah selesai semua berarti ya? Baik, kalau kita sudah selesai semua, berarti balik lagi ke programnya. Oke, coba perhatikan kembali ke layar. Nah, tadi kan berarti berikan 2 link ya. Silakan isikan untuk refleksinya di link yang kedua. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Apa ada kesulitan dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Boleh kalian tuliskan, uraikan di situ. Kemudian ini Surana yang selalu tanyakan, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Biasa aja, senang sekali. Silakan diisikan di ini apa Google Form-nya, kita cross check dari sini, kita saksikan jawaban. Kenapa Nabil kok sedih pembelajaran hari ini? Dia terpilih kurang semangat. Biasa, biasa. Itu kan ditaruh ya. Nah, di sini. Baik, kita proses biasa aja. Nah, nih ada yang jawab Iqbal biasa aja.
Ada yang senang, ada yang senang sekali, ada yang biasa aja. Oh, tidak ada kesulitan, senang sekali, senang. Oke, boleh. Tinggal mencentang aja kan? Kenapa dengan radio ini? Ayo. Oke. Itu hasil jawaban kalian ya. Berat jawabannya. Sudah ya ini tadi ya. Oke. Nah, baik teman-teman, kita sudah mencapai di akhir pembelajaran, ya kan? Nah, tadi kalian sudah melakukan praktikum, sudah melakukan diskusi, sudah melakukan presentasi. Tetap semangat untuk belajar dan silakan nanti di rumah belajar ini. Kita lanjutkan materi di pertemuan berikutnya tentang struktur dan fungsi organ pencernaan. Apa saja sih strukturnya? Apa saja sih organ pencernaan pada tubuh kita? Yang akan kita pahami dan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Bahan